Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan pada video sebelumnya tentang jaringan saraf tiruan, kita lanjut pada karakteristik JST atau jaringan saraf tiruan. Nah, ada beberapa karakteristik yang kita jumpai, yaitu di jaringan saraf tiruan ini memiliki dapat belajar dari pengalaman. Artinya dengan trainingnya sangat banyak, uh, jaringan saraf tiruan itu akan mempelajari pola-pola yang sudah di training. Nah, terus kemudian algoritma di JST ini beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi numerik terlebih dahulu. Nah, perlu diperhatikan data yang dimasukkan adalah data numerik, bukan huruf atau misalkan det. Nah, artinya JST ini lebih banyak menghitung dan melakukan latihan untuk menentukan sebuah polanya. Lalu karakteristik di dalam JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalaman selama mengikuti proses pembelajaran. Artinya sebagai dasar eh, penentuan output dan outputnya nanti si training itu akan melakukan pelatihan terlebih dahulu, akan mereview dari pengalaman-pengalaman yang sudah diterapkan di jaringan saraf tiruan. Artinya ketika kita mau belajar, mau diuji, pasti kita akan belajar terlebih dahulu. Nah, itu konsep di jaringan saraf tiruan. Nah, karena uh, kita analogikan misalkan sebuah robotik itu kalau misalkan uh, apa namanya kita setting ketika ada di depannya ada halangan, dia akan belok kiri. Nah, itu saya setting programnya seperti itu. Tetapi ketika saya ujikan, taruh halangannya di depan, dia belok kiri atau belok kanan. Nah, kalau dia belok kiri berarti dia mempelajari dari pengalaman sebelumnya atau latihan-latihan sebelumnya. Nah, seperti itu konsep tentang jaringan saraf tiruan. Nah, terus kemudian pada proses pembelajaran ke dalam jaringan saraf tiruan, dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Artinya beberapa node itu akan melatih, terus kemudian akan memberikan output yang relevan. Nah, pada arsitektur jaringan ini terdapat ada beberapa layer atau hidden layer yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan. Nah, pada JST, neuron-neuron dikumpulkan dalam lapisan layer yang disebut dengan lapisan neuron. Nah, di sini lapisan neuron. Neuron pada suatu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan sebelum dan sesudah. Nanti ada sebelum dan sesudah. Nanti itu termasuk layer berapa dan outputnya ke berapa. Terus kemudian, informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan dirambatkan terus kemudian dari lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai dengan output melalui hidden tersembunyi atau lapisan tersembunyi. Nah, contohnya seperti ini. Arsitektur jaringan itu terdiri dari tiga. Pertama adalah lapisan tunggal atau single layer net, terus kemudian lapisan banyak, yaitu multi layer net, dan jaringan lapisan kompetitif atau competitive net. Yang biasa kita gunakan adalah dua layer, single layer dan multi layer. Nah, bagaimana cara kerja multi layer, single layer, dan competitive net? Nah, single layer net hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Nah, terus kemudian jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung mengelola menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Nah, selanjutnya, seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Nah, semua unit input dihubungkan dengan input dan output. Nah, adapun gambarnya seperti yang terpapar di layar teman-teman semua, bahwa di sini ada nilai input itu di atas, nilai input itu di atas. Saya contohkan nilai inputnya ada 3. Tapi kalau dalam prakteknya nilai input itu bisa 200, 2000 bahkan tak terhingga sesuai dengan dataset yang tersedia. Nah, terus kemudian turun menjadi lapisan input, di sini X1, X2, X3 dan seterusnya.
Nah, yang disebut dengan single layer net itu adalah lapisan input langsung bertemu dengan lapisan output tanpa hidden layer. Hidden layer itu adalah layer tersembunyi. Nah, di sini tidak ada hidden layer. Nah, kita flashback. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Jadi tidak ada layer tersembunyinya. Nah, di sini tidak ada layer sembunyi atau hidden layer. Hidden layer nanti teman-teman akan sering bertemu dengan hidden layer di jaringan saraf tiruan. Nah, akan tetapi di sini ada W1, W11, W12. Artinya W11 terus ke W12, ini X ke 1 dan urutan ke 1, W ke 1 urutan kedua. Dan ini X2 akan diturunkan W kedua dan urutan ke 1, W kedua dan urutan kedua. Nah, ini metrik ini adalah wedge atau metrik bobot. Tetapi ini harus ditentukan lapisan outputnya terlebih dahulu. Nah, outputnya dua, yaitu Y1 dan Y2. Artinya, wedge itu yang turunan dari lapisan satu itu satu ke satu, satu ke dua. Kenapa dua? Karena outputnya ada dua. Kalau misalnya ada 10 ya berarti W1 sampai W10, W11 sampai W11 10. Dan seterusnya. Nah, itu metrik bobot perhitungan secara manualnya. Nah, ini single layer net. Lalu bagaimana kalau misalkan multi layer net? Nah, multi layer net memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Nah, ada lapisan bobot yang terletak di antara dua lapisan yang bersebelahan. Terus kemudian jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang sulit daripada lapisan tunggal, tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Nah, artinya kita gambarkan seperti ini. Multi layer net yang sama contohnya dengan yang tadi ada 3 inputan dan outputnya cuma satu sekarang. Nah, yang membedakannya di sini adalah sama, hanya saja ada lapisan tersembunyi. Nah, ini multi layer net, ada lapisan tersembunyi hidden Z1 dan Z2. Nah, itu multi layer net. Ini input, terus kemudian lapisan input, ini perhitungannya dari V11, V12 karena layernya hidden layernya ada dua, jadi ada terus kemudian dihitung. Nah, kalau kita lihat definisinya, ada lapisan bobot yang terletak di antara dua lapisan yang bersebelahan. Sorry, memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Nah, kita lihat, nah di sini lapisan input ada satu dan lapisan output ada dua. Jadi sesuai skema bahwa multi layer net ini memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Lalu yang kedua, ada lapisan bobot yang terletak di antara dua lapisan yang bersebelahan. Nah, di sini V sama W itu adalah metrik bobot atau bias. Biasa disebut kalau jaringan saraf itu bias. Nah, ini bias. Metrik bobot pertama, metrik bobot kedua. Nah, kita flashback lagi. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Artinya ketika datanya sangat banyak, menggunakan pasti multi layer net. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kemudian ada competitive net. Sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Nilai bobot setiap neuron ini untuk terdiri dari untuk dirinya sendiri adalah satu, sedangkan neuron lain bersifat acak, sifat negatif. Nah, artinya di sini neuron-neuron ini saat bersaing untuk menjadi aktif. Oke. Nah, paradigma pembelajaran di jaringan saraf tiruan ini, pembelajaran jaringan saraf tiruan itu dibagi menjadi dua. Seperti halnya pada sebelum-sebelumnya, algoritma-algoritma sebelumnya, ada pembelajaran terawasi yaitu supervised learning dan pembelajaran tak terawasi yaitu unsupervised learning. Sorry, tidak terawasi ini adalah unsupervised learning, nanti saya edit dulu. Nah, ada beberapa contoh algoritma yaitu ada HEP, ada perceptron, dan backpropagation. Dan untuk tidak terawasi ada linear vector quantis. Nah, artinya nanti saya akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya
tentang konsep dari beberapa metode. Hal ini, video ini hanya konsep dasar pembelajaran tentang jaringan saraf tiruan. Nah, contohnya HEP, Dorsepton, dan Breakprop. Nanti akan dijelaskan pada video lain selanjutnya paradigmanya. Saya menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Nah, paradigma pembelajaran. Pembelajaran terawasi, yaitu supervised learning, memerlukan target output sama saja seperti teman-teman ketika melakukan supervised learning itu contohnya diklasifikasi, terus kemudian prediksi, forecasting, dan sebagainya, itu harus memiliki tujuan. Nah, memerlukan target atau output. Suatu pola input, selanjutnya satu pola input akan diberikan suatu neuron pada lapisan input. Nah, pola ini akan dirambatkan sepanjang jaringan syaraf sehingga sampai ke neuron pada lapisan output. Nah, dirambat lapisan lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Nah, jika ada yang berbeda pasti error. Jika errornya terlalu besar, perlu dilakukan pembelajaran lebih banyak. Artinya square error, nanti akan belajar square error. Ketika errornya tinggi, maka itu harus dilakukan pembelajarannya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi datasetnya. Nah, itu pembelajaran di jaringan syaraf tiruan. Nah, pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning pertama tidak memerlukan target output. Nah, terus kemudian kita contohkan kalau di algoritma yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya yaitu algoritma K-means. K-means pengelompokan itu ada K-means, ada terus kemudian ada K-medoids, terus kemudian ada SOM. Itu dia tidak perlu melakukan target atau outputnya. Nah, tidak mendapatkan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Terus kemudian nilai bobot disusun dengan suatu rank tertentu tergantung nilai input yang diberikan. Tujuannya untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dengan suatu area tertentu. Nah, ini proses paradigma pembelajaran di JST. Ada supervised learning dan unsupervised learning. Seperti itu. Tapi jangan samakan seperti pola-pola yang ada di data mining. Algoritmanya ini beda sendiri. Ada HEP, ada Perceptron di supervised learning, ada HEP, Perceptron sama Backprop. Kalau di unsupervised learningnya ada LVG. Nah, terus kemudian ada namanya fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Nah, yang kedua, merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara aktivasi internal yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Nah, beberapa fungsi aktivasi diantaranya threshold, hard limit, sigmoid, dan identitas. Nah, saya kasih contohnya rumus-rumus dari biner hard limit. Di sini ada 1 dan 0. Tapi berbeda dengan undak limit threshold. Nah, threshold itu 0 dan 1. 1 dan 0 juga sama, tapi formatnya lebih berbeda. Terus kemudian ada bipolar. Bipolar mulai dari 1 sampai minus 1. Kalau yang sebelumnya ada 1 sampai 0, kalau bipolar 1 sampai minus 1. Sedangkan bipolar threshold-nya adalah sama 1 dan 1. Nah, terus kemudian linear identitas. Linear identitas itu ketika sumbunya ke atas itu 1 sampai minus 1. Vertikal, terus kemudian horizontalnya minus 1 sampai 1 juga ukurannya. Nah, itu linearitasnya. Nah, itu tentang JST di part kedua ini. Terima kasih pada teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.